Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa mahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan hadis atau dalil yang kedua yang disampaikan oleh muallif di bab tentang masalah jimat ini, yakni hadis dari Imran bin Husain. Kita bacakan ulang hadisnya sebelum kita membahas syarahnya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufrin. Faqala ma hadhihi? Qala min alwahinah. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang di tangannya terlingkar gelang dari kuningan. Maka beliau bersabda, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Minal wahinah." Ini saya pakai karena serangan penyakit. Saya pakai ini untuk menangkal penyakit wahinah. Maka beliau bersabda, inzi'ha, lepaskan gelang ini. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena tidaklah dia menambahkan bagimu melainkan kelemahan. Dan jika engkau mati sementara dia masih ada padamu, niscaya engkau tidak akan beruntung selamanya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Syarah dari kosakata yang ada di dalam hadis ini sudah kita sampaikan. Berikutnya syarah ijmali. Syarah hadis secara global. Muallif rahimahullahu ta'ala menyampaikan, di dalam hadis ini, Imran bin Husain mengabarkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebuah gelang dari kuningan di tangan seorang laki-laki. Kemudian beliau menanyakan kepada laki-laki tersebut, tentang tujuan dari dipakainya gelang tersebut. Maka kemudian orang itu menyampaikan kepada Nabi bahwa tujuannya adalah dalam rangka menolak penyakit al-wahinah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mencopotnya dan mengabarkan kepadanya bahwa mengenakan gelang seperti itu hanyalah akan menambah lemah dan sakit. Dan juga apabila dia mati sementara dia tetap mengenakan gelang tersebut dan tetap meyakininya bahwa itu sebagai penangkal penyakit, niscaya dia tidak akan menang, tidak akan beruntung meraih kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Kemarin disampaikan wahinah itu apa, Bu? Wahinah, penyakit yang terkait dengan urat, yang biasanya terasa sakit pada pundak atau tangan, yang menyebabkan seorang itu lemah, lemes, tidak bisa menggerakkan tangannya kecuali dengan rasa sakit. Penyakit ini bisa menimpa laki-laki dan tidak untuk kaum perempuan. Mungkin sekarang semua bisa terkena. Ya, kalau bahasa kita mungkin encok, asam urat, rematik, dan yang semisal dengan itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang biasanya encok itu siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Dan di sini disebutkan biasanya terjadi pada kaum laki-laki. Artinya laki-laki yang lebih keras sebetulnya pekerjaannya dibandingkan perempuan. Dari sisi itunya, gitu ya. Ya bisa jadi ya lebih berat istri dalam kehidupannya, gitu, karena dia mesti melahirkan anak dari suaminya. Nah kalau itu tidak bisa dilawan. Ya. Kalau anak 10 berarti ya 10 kali juga dia merasakan itu antara hidup dan mati. Bercampurnya air mata, keringat, dan juga darah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Syarah ijmalinya sudah, kemudian berikutnya beberapa faidah yang bisa diambil dari hadis Imran tadi. Yang pertama, seorang mufti. Mufti itu apa, Ibu? Mufti itu apa? Yang berfatwa. Mufti itu yang berfatwa. Dari kata fatwa. Orang yang berfatwa namanya mufti. Tayyib. Seorang mufti hendaknya merinci permasalahan. Seorang mufti hendaknya merinci permasalahan. Jadi kalau mau memberikan fatwa, memberikan penjelasan, atau ada orang yang mengadukan permasalahan, ya seorang mufti semestinya bisa merincikan permasalahan. Barakallahu fikum. Ya, makanya kadang seorang yang ditanya tentang satu permasalahan itu kadang lebih berat untuk menjawab secara singkat daripada secara terperinci. Kadang kan ada pertanyaan, Ustaz jawabannya jangan panjang-panjang. Kalau jawabannya tidak panjang-panjang ya berarti kan antara setuju atau tidak gitu. Boleh atau tidak, haram atau halal, kan begitu Ibu ya? Ustaz yang gini boleh enggak? Kalau dijelaskan atau dijawab singkat, jawabannya tinggal apa? Oh, enggak boleh. Berarti kan antara dua saja seperti pilihan esai gitu. Ustaz yang seperti ini haram tidak? Berarti kan jawabannya kalau pengen singkat antara haram dan halal kan gitu. Thayyib. Nah, terkadang ada satu permasalahan yang untuk kemudian kita tahu kesimpulannya, oh haram berarti. Itu kan harus dijelaskan dulu. Dari sisi mana yang membuat dia itu haram.
Sisi apa yang membuat sesuatu itu halal. Nah begitu Ibu. Ya artinya sesingkat-singkatnya mesti ada penjelasan. Ada penjelasan. Sampai kemudian kita bisa simpulkan, oh ini berarti tidak boleh, ini boleh. Jadi seorang mufti hendaknya merinci permasalahan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, menjadikan tujuan melakukan sesuatu sebagai bahan pertimbangan. Maksudnya, ketika seseorang itu punya tujuan tertentu dari menggunakan barang tertentu, maka tujuannya inilah yang kemudian dijadikan penilaian. Ada orang pakai gelang. Apakah semua yang pakai gelang itu dia punya tujuan sebagai jimat? Apakah seseorang mengenakan sesuatu yang melingkar di tangannya, tujuannya itu pasti untuk jimat? Kan tidak. Maka yang jadi ibrah, yang jadi bahan penilaian, pertimbangan, sehingga menjadi satu kesimpulan hukum tertentu, itu adalah dari tujuannya. Ya. Jadi untuk apa ini tujuannya? Ibu-ibu ada yang pakai jam tangan? Ada kan? Melingkar enggak itu di tangan? Melingkar. Apakah otomatis kemudian, ibu pakai jimat? Ya. Jimatnya bisa bergerak lagi. Ada jarumnya bergerak. Kan tidak bisa kita hukumi, Anda pakai jimat. Tidak. Kenapa? Karena Nabi mengatakan yang melingkar di tangan itu bisa jadi jimat. Nah, kita baru bisa menilainya adalah ketika tahu maksud tujuannya. Ibu, itu apa yang melingkar di tangan? Oh, ini jam tangan. Untuk apa itu tujuannya? Supaya saya mengerti waktu. Sebagian ada yang mungkin untuk gaya-gayaan. Ya, padahal jamnya mati. Jadi, tetap aja dipakai untuk gaya-gayaan. Nah, itu kan beda tujuannya. Ada, mohon maaf, orang pakai jam tangan misalkan untuk flexing. Kenapa? Jam tangannya harganya 300 juta. 300 juta. Itu kalau ketinggalan di toilet umum, bisa nyesek itu, Bu. Ya. 300 juta. Flexing. Ya. Barakallahu fikum. Nah itu tergantung tujuannya apa. Maka bisa boleh, bisa tidak boleh. Nah yang jadi patokan itu diantaranya maksud tujuan Anda itu apa? Mengenakan sesuatu yang melingkar itu. Bisa dipahami Ibu? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu ya, itu memiliki hukum maksud. Jadi kalau maksudnya baik, tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah. Ada orang beli pisau. Yang satu digunakan untuk di dapur, yang satu digunakan untuk membunuh. Beda kan Ibu? Kalau Anda beli pisau ini digunakan untuk membunuh, jadi haram Anda beli pisau. Tapi kalau digunakan untuk nyiksrik bawang di dapur, ya tidak ada masalah. Nah itu. Pelajaran berikutnya bahwa tingkatan pengingkaran itu berbeda-beda. Tingkatan pengingkaran itu berbeda-beda. Ingkarul mungkar itu berbeda-beda. Oleh karena itu bila seseorang meninggalkan kemungkaran dengan perkataan, maka haram menggunakan cara-cara yang keras. Jadi kalau orang sudah dinasehati dengan lisan, dan dia ternyata mau nurut, walhamdulillah sudah, tidak usah pakai kekerasan. Nah, ada kalanya orang diingkari kemungkaran dengan lisan tidak mempan.
Maka ketika orang itu punya kekuasaan, punya kekuatan, dan dia punya hak untuk itu, maka dia bisa beranjak kepada yang lebih, yakni dengan tangannya. Barakallahu fikum. Makanya kan di dalam syariat ada orang tua boleh memukul anak dengan pukulan pendidikan, ya, pukulan yang menjadikan dia itu jerak, bukan yang melukai dan mencacati. Ketika 10 tahun tidak mau sholat. Boleh kan ibu? Dalam rumah tangga suami boleh mukul istri? Boleh? Boleh. Pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak melukai. Ketika apa? Ketika proses sebelumnya tidak mempan. Kan begitu. Fa'idhuhunna. Itu proses pertama. Nasihati, berikan wejangan dengan lisan. Kalau istri itu melakukan nusyuz, melakukan penyimpangan dan dosa. Kalau tidak mempan, wahjuruhunna, dihajar. Hajar itu apa, Bu? Dihajar. Bukan, dihajar itu ditinggalkan dari tempat tidurnya. Maksudnya jangan tidur bareng. Sudah, ya. Si istri biarkan di kamarnya, suami di dapur juga enggak masalah. Jadi, pokoknya jangan satu ranjang, jangan satu kasur. Namanya dihajar. Ditinggalkan dari tempat tidur. Enak enggak ibu ditinggalkan suami? Enggak enak. Jadi, tidak terdengar suara ngoroknya, gitu kan? Baik. Itu dihajar, proses kedua. Kalau dihajar juga tidak mempan, si istri masih saja nusyuz, maka boleh yang ketiga. Ya. Boleh dipukul, pukulan yang ghair mubarrih. Pukulan yang tidak sampai melukai dan mencacati. Pukul bagian yang tebal dagingnya, gitu ya. Ustaz, alhamdulillah istri saya tebal semuanya, gitu ya. Baik. Nah itu kuasa, ada hak seorang suami. Tapi kalau dengan lisan mempan, alhamdulillah. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Jadi berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Walhamdulillah sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ya, ciri orang beriman itu mudah menerima nasihat. Tidak membatu, tidak keras kepala. Dia mudah menerima nasihat. Apalagi nasihat itu datang dari suami misalkan. Yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya taat dalam kebaikan. Apalagi nasihat itu datang dari atasan kita, pemimpin kita. Yang di dalam syariat kita diperintahkan sami'na wa ata'na dalam kebaikan. Dan demikian seterusnya. Jadi artinya ya jangan sampai ya kita itu diingkari, dinasehati, ya sampai kepada tingkat kekerasan. Tidak usah. Yang jadi masalah, ya kadang istri yang lebih keras daripada suaminya. Istrinya tiap hari fitness, gitu ya. Belum mantan atlet karateka, gitu kan. Suaminya kemayu, gitu. Selesai sudah ibu. Ya, suaminya jadi samsak, gitu kan. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya, jadi tingkatan pengingkaran terhadap kemungkaran itu berbeda-beda. Kalau dengan perkataan sudah mempan, alhamdulillah, tidak usah dilanjutkan ke tingkat berikutnya. Yang keempat, nah, di hadis itu tadi apa? Nabi memerintahkan inziha kepada laki-laki yang pakai gelang kuningan itu, kata Nabi copot, lepaskan. Kemudian Nabi jelaskan kenapa harus dilepaskan. Karena itu jimat. Tidak akan bermanfaat, bermaslahat sedikit pun. Justru yang ada nambah sakit, nambah lemah. Nah, ketika orang itu dengan pengingkaran lisan ini kemudian mencopot jimatnya, walhamdulillah. Berarti tidak usah kemudian Nabi yang mencopotnya.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, menjelaskan tentang kejahilan orang-orang musyrik sebelum Islam. Makanya masa itu disebut masa jahiliyah. Kenapa? Hidup mereka dipenuhi dengan kesyirikan, dengan kejahiliahan. Dosa dan maksiat juga mereka kerjakan. Penindasan mereka kerjakan. Masa-masa jahiliyah. Dan tentu kejahiliahan yang paling besar adalah ketika mereka ini bergelimang dengan dunia kesyirikan. Pelajaran berikutnya, haram berobat dengan sesuatu yang haram. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Maka perhatikan saat kita berobat. Perhatikan saat kita berobat. Ya, jangan sampai obat yang kita gunakan itu mengandung unsur yang haram. Makanya 3 kaidah di dalam berikhtiar itu harus selalu ibu ingat-ingat dan praktekkan. 3 kaidah yang kita bahas di awal-awal pembahasan bab ini. Harus terbukti secara syar'i atau qadari. Kemudian hati kita jangan bersandar kepada sababnya, tapi bersandarlah kepada pencipta sebab. Kemudian yang ketiga, kita wajib tetap meyakini bahwa sebab itu, ikhtiar atau usaha itu sehebat apapun tidak akan pernah memberikan efek tanpa dari izin Allah. Tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah yang mesti dipahami, diyakini dan dipraktekkan saat kita berikhtiar. Ikhtiar untuk apapun, termasuk ikhtiar pengobatan. Berikutnya, bahwa sesuatu yang haram tidak mendatangkan manfaat dari dasarnya. Maksudnya, asal sesuatu yang haram itu tidak memberikan manfaat. Sekalipun mendatangkan manfaat dalam sebagian keadaan, tetapi tetap saja madaratnya pasti lebih besar dan lebih banyak. Ini kaidah sebetulnya ibu, perhatikan. Semua yang haram itu pasti madarat. Ini catat nih. Semua yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, pasti madarat. Madarat itu 2 kemungkinannya. Kepastiannya iya, pasti madarat. Namun kadar madaratnya 2 kemungkinan. Pertama, madarat yang khalisah, madarat yang murni. Artinya dari awal sampai akhirnya semuanya madarat. Yang kedua, madaratnya itu mendominasi. Madaratnya mendominasi. Kalau dipersenkan ya 75% madarat. Atau 80% madarat, 90% madarat. Tidak ada larangan Allah dan Rasulnya yang antara manfaat dan madaratnya itu seimbang. Nggak ada. Minimal madaratnya itu mendominasi itu. Contoh. Ketika Allah menjelaskan tentang khamar. Khamar itu kan Allah sebutkan ada manafi'nya. Ada manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar. Mungkin ada manfaatnya di takaran tertentu, begitu kan? Misalkan orang tinggal di daerah dingin banget, ada salju. Ya di antara cara menghangatkan badan apa? Minum khamar. Jadi hangat badannya gara-gara khamar. Tapi kata Allah, wa ismu ya, dosa daripada khamar itu lebih besar. Berarti madaratnya lebih besar. Riba.
Riba ada enaknya nggak Ibu? Ya enak sekali riba itu. Datang bawa KTP bisa dapat 20 juta. Ya kan? Pinjol. Cuman KTP, nomor telepon. Begitu kan? Tapi kemudian hutangnya jadi 40 juta. Dicicil 2 tahun misalkan. Mungkin ada manfaatnya. Tapi manfaatnya itu sedikit saja. Dikalahkan oleh madaratnya. Zina. Kenapa orang doyan zina? Kenapa Bu? Ya mungkin karena dia merasakan manfaatnya. Supir lintas provinsi misalkan. Ninggalin istri. Bisa berminggu-minggu. Makanya dia singgah di tempat-tempat di mana dia bisa berzina. Mungkin enak. Jadi cespleng bagi dia tidak ngantuk ketika nanti nyetir. Kenapa? Ada sesuatu yang sudah disalurkan. Ya. Tapi itu madarat. Madaratnya lebih besar. Na'udzubillah. Ya. Ada anak muda 22 tahun. Sudah punya penyakit kencing nanah. Bernanah kemaluannya. Ternyata apa Ibu? Sama dokternya diteleksek, suruh jujur. Kamu punya pacar ya? Iya punya Dok. Ya, jujur kamu jawab. Pernah hubungan? Pernah, 1 kali saja. Gara-gara 1 kali hubungannya mungkin 10 menit selesai. Tapi menderita dia seumur hidup. Punya penyakit kelamin. Ngeri. Dan ternyata penularannya kepada laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Ternyata pacarnya itu sebelumnya punya pacar juga. Akhirnya punya penyakit. Tertularlah ini pacar barunya ini. Ngeri tidak Ibu? Ngeri. Maka madaratnya lebih besar. Semua dosa, semua maksiat pasti madarat. Bisa madarat murni atau madarat yang mendominasi. Tidak ada dosa dan maksiat yang madarat dan manfaatnya 50-50, tidak ada. Apalagi yang manfaat semua, enggak ada. Semuanya pasti madarat. Apapun itu, termasuk dosa-dosa yang kecil. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ini di poin ke-6 ya beliau sampaikan. Sesuatu yang haram tidak mendatangkan manfaat secara asal. Asalnya tidak bisa mendatangkan manfaat. Sekalipun mendatangkan manfaat dalam sebagian keadaan, tetapi madaratnya pasti lebih besar dan lebih banyak. Yang ke-7, uzur seseorang karena kejahilannya tidak bisa diterima apabila memungkinkan baginya untuk belajar. Nah, ini perhatikan. Ibu yang dirahmati Allah, wasilah belajar di masa ini begitu mudah. Allah mudahkan. Beda dengan mungkin orang-orang dulu yang segala sesuatunya serba terbatas. Kadang di masa ini itu Ibu, murid bisa lebih duluan pintar daripada gurunya. Gara-gara apa? Gara-gara gurunya gaptek, muridnya pintar bermedsos. Begitu ya. Dia punya syekh namanya Google. Begitu kan? Gurunya belum tahu, ya muridnya sudah tahu. Karena gurunya tidak pernah pakai Google. Ya. Dia kalau nyari sesuatu diturunin itu berpuluh-puluh kitabnya. Ya. Sedangkan anak zaman sekarang googling. Keluar semua. Gitu ya. Ustadznya habis sekian kitab dibaca nggak nemu-nemu. Gitu ya. Muridnya hitungan menit saja. Ini ustadznya sudah ada. Artinya apa? Wasilah belajar begitu mudah. Ibu hari ini nggak hadir di pengajian. Ketinggalan nggak?
Hah? Ketinggalan pelajaran enggak? Orang zaman dulu, Ibu, orang zaman dulu tidak hadir satu kali pengajian, pasti ketinggalan. Kenapa? Tidak ada bekasnya. Ya. Kalau zaman sekarang, satu kali Ibu tidak pengajian, ya, ketinggalan tidak. Secara hudur kehadiran mungkin ketinggalan. Tapi pelajaran, alhamdulillah ada rekamannya. Ya. Ditongkrongin aja YouTube-nya. Atau MP3-nya. Ibu bisa dengarkan ulang. Artinya wasilah-wasilah ini dimudahkan. Kita ketika beruzur tidak hadir di satu kajian, Masya Allah, alhamdulillah ada rekamannya. Sangat membantu. Makanya wasilah-wasilah kemudahan ini jangan dijadikan alat untuk bermudah-mudahan. Ngapain juga capek-capek datang ke Baitul Ilmi, kan bisa online. Ya sudah, saya yang online saja. Padahal dia bisa hadir misalkan. Nah makanya ya penting diperhatikan. Kajian online bagi hanya yang beruzur misalkan begitu. Artinya supaya orang jadi perhatian. Ya jangan sampai kemudian gara-gara kemudahan sarana ini orang akhirnya mager, malas gerak, gitu ya. Pengennya di rumah saja jadi kaum rebahan, ya. Sampai belajarnya juga sambil rebahan. Coba Ibu kalau offline begini, ada yang berani rebahan? Ada yang berani rebahan Ibu? Ya. Kalau sandaran, selonjoran mungkin oke lah, ustadznya nggak lihat kok, gitu kan. Tapi rebahan bisa saja, cuman kan kita malu. Coba kalau Ibu online di rumah, ya, lebih dari rebahan mungkin bisa gitu. Mau sambil jungkir jumpalit juga, uang online di rumah saja. Nah itu, artinya apa? Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan jangan sampai menjadikan kita bermudah-mudahan. Walau bagaimanapun Ibu yang hadir offline, duduk di majelis, jelas fadilahnya lebih besar ketimbang yang mendengarkan secara online. Dengan tidak menyepelekan orang yang beruzur dan bisanya hanya online. Kalau punya uzur tidak ada masalah. Ya. Ustaz, saya kalau mau ke Baitul Ilmi saya harus naik pesawat 2 jam, gitu ya. Kenapa? Saya di Jakarta. Kan bisa jadi Ibu ya. Yang online ini ada yang di beda kota kan gitu. Ada jamaah pengajian online kita itu Ibu ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Palembang, dari Lampung, ada yang dari mana ini? Maumere. Maumere mana? Labuan Bajo, ya. Nusa Tenggara, gitu. Ya mereka berat kalau mau offline gimana? Ya. Daripada pakai tiket ke Balikpapan, mending pakai umroh, begitu kan? Yang seperti itu lain lagi, gitu ya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi wasilah-wasilah yang Allah mudahkan ini seharusnya menjadikan kita justru semakin semangat belajar. Semangat belajar. Jangan sampai ada hal-hal yang mendasar di dalam agama Islam, termasuk pembahasan akidah, kemudian kita jahil. Akhirnya kita terjatuh ke dalam kesyirikan karena kejahilan itu. Belum tentu uzur kita nanti diterima di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak tahu ini. Loh, bukankah ada pengajian kitab tauhid di sekitarmu? Online dan offline. Allah mudahkan sarana itu. Kenapa kamu enggak mau belajar? Nah, bisa jadi uzur kejahilan kita itu tidak diterima di sisi Allah. Sekarang orang belajar Quran saja Ibu, Masya Allah. Yang itu tidak didapati orang-orang yang hidup di tahun 80 mungkin. Sekarang coba Ibu perhatikan mushaf Quran. Tidak hanya mushaf terjemah saja kan? Ada mushaf terjemah per kata. Mushaf dengan
asbabun nuzul. Mushaf dengan gambar bertajwid, warna bertajwid. Mushaf dengan tafsir singkat. Ya. Mushaf dengan motivasi Al-Quran. Banyak banget itu. Ibu kalau kumpulkan mungkin ada 10, 15 atau puluhan bahkan pembahasan tentang Al-Quran yang kemudian diikutkan kepada mushaf dan terjemahannya. Masya Allah. Itu kemudahan semuanya diberikan oleh Allah. Ya. Maka jangan sampai jahil terhadap perkara-perkara mendasar dalam agama. Karena bisa jadi uzur kejahilan kita tidak bisa diterima. Yang kedelapan, innamal a'mal bil khawatim. Bahwasanya amal-amal itu sangat bergantung kepada penutupannya. Ya, jangan sampai kita mati dalam keadaan pakai jimat. Ibu yang ada jimat-jimat di rumahnya, ya, bakar, musnahkan sebelum kita mati. Apalagi yang sudah banyak tanda-tanda kematian pada dirinya. Jangan sampai kita mati menghadap Allah masih pakai jimat-jimatan. Jelas kata Nabi, orang yang mengenakan jimat dan dia mati dalam keadaan seperti itu dan meyakininya, dia tidak akan pernah beruntung untuk selama-lamanya. Berarti di alam kubur dia akan disiksa. Di akhirat nanti dia pun akan sengsara dengan siksa neraka. Karena dia mati membawa dosa syirik. Selesaikan itu, musnahkan. Dan jangan takut. Jangan takut. Ustaz, nanti saya didatangi jin. Jangan takut. Mereka itu lemah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bacakan ayat kursi. Bacakan bismillah. Baru bakar, musnahkan. Ustaz, gimana kalau dibuang di laut? Kalau dibuang di laut, buhulnya belum musnah. Ya, itu masih bisa. Masih bisa. Kalau di Saudi itu, Ibu, ada petugas khusus dari askari yang tugasnya begitu. Ya, belusukan ke tempat-tempat yang dianggap di situ dukun-dukun suka membuang buhul sihir, termasuk di lautan. Karena buhul itu ketika tidak dimusnahkan, maka pengaruh sihir itu akan tetap ada. Jadi jimat-jimatan, peninggalan-peninggalan nenek moyang dulu, mbah buyut kita yang kita tidak tahu ini apa, bisa dikatakan itu jimat. Ya, itu dimusnahkan. Dimusnahkan. Begitu ya. Jika kita ingin selamat menutup usia dengan husnul khatimah. Kemudian di sini ada beberapa catatan yang disampaikan oleh muallif. Ada 3 catatan. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Ali bin Al-Husain yang diriwayatkan secara marfu' yang berbunyi ihrithu fa innal hartha mubarak wa aktsiru fihi minal jamajim. Bercocok tanamlah kalian karena sesungguhnya bercocok tanam itu adalah sesuatu yang diberkahi dan perbanyaklah padanya menggantung tulang-tulang. Jamamim. Beliau jelaskan di sini kenapa hal itu tidak bertentangan. Karena hadis Ali bin Husain ini adalah hadis yang gugur. Maksudnya hadis yang tidak bisa diamalkan. Hadis yang tidak sah. Karena diriwayatkan secara mursal, kalau disebut hadis mursal itu bagian daripada hadis-hadis lemah. Dari hadis-hadis mursal, riwayat Imam Abi Daud yang memang tidak mensyaratkan kesahihan riwayat di dalam riwayat-riwayat mursalnya. Kemudian seandainya hadis tersebut sahih, maka yang dimaksud dengan jamamim di sini adalah benih. Menurut kebanyakan para ulama. Jadi bukan
tulang belulang yang digantung-gantung yang biasa dipakai orang untuk dijadikan jimat. Kayak tulang landak itu Ibu ya. Itu seringkali dijadikan jimat. Atau taring-taring hewan. Ya. Gigi itu kan dari tulang Ibu ya. Gigi sama tulang beda enggak Ibu? Ya, gigi itu mirip dengan tulang. Nah, sering orang pakai jimat itu dari taring-taring, gigi taring hewan-hewan buas, binatang-binatang buas. Nah, kalaupun hadis ini bisa diterima, maka yang dimaksud jamajim di situ adalah benih yang ditaburkan. Barakallahu fikum. Dan ini juga keistimewaan tersendiri ya bagi mereka yang punya profesi sebagai petani. Petani itu zona nyaman atau zona tidak nyaman? Kalau dalam dunia bisnis. Mana Bu? Dunia usaha. Zona nyaman atau zona tidak nyaman? Paham ya? Zona nyaman dan tidak, paham ya? Zona nyaman itu yang tiap bulan mesti gajian. Kantoran, PNS. Itu kan gaji bulanan. Ya. Kalau pedagang, petani, itu zona tidak nyaman. Jenisnya zona tidak nyaman. Maksudnya apa? Tidak pasti setiap bulan ada. Walaupun dari sisi penghasilan nanti bisa jadi petani lebih besar, tapi dia tetap masuk kategori zona tidak nyaman. Bahasa orang sekarang. Kalau PNS, pegawai kantoran, ya, karyawan, itu kan mesti tiap bulan mungkin ada yang masuk ke rekeningnya. Barakallahu fikum. Dengan jumlah sekian-sekian. Kalau petani kan tidak begitu. Dia nanam, kemudian dia ikhtiar bagaimana tanamannya ini menghasilkan. Selanjutnya dia tawakal kepada Allah. Bisa jadi gagal panen. Karena tidak ikut campur dia di dalam menumbuhkan tumbuhan itu. Makanya ya model petani, pedagang, itu sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang lebih mengasah ketawakalan kita dibandingkan yang zona nyaman tadi. Bukan berarti di zona nyaman itu tidak bisa tawakal. Tapi secara zat usahanya itu lebih melatih kita untuk tawakal. Orang dagang mesti untung Bu? Mesti untung? Tidak mesti untung. Ada kalanya mungkin turun hujan, kemudian langganannya tidak pada datang. Ada kalanya tanggal tua, daya beli masyarakat kemudian jadi menurun. Apapun itu. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka pertanian, perdagangan itu usaha yang lebih bisa mengasah dan melatih ketawakalan kita lebih besar dibandingkan orang-orang yang di zona nyaman. Ibu kalau punya suami, milih yang mana? Yang zona nyaman atau zona tidak nyaman? Gak apa-apa Ustaz, zona tidak nyaman. Yang penting sekalinya dapat gitu. Bisa ngalahkan yang di zona nyaman. Ya manusia itu kalau dikasih tawaran pasti yang pengen paling ideal. Yang kedua, pertanyaan di dalam perkataan seperti ini bisa jadi maksudnya adalah mengingkari. Dan bisa jadi pula yang dimaksud adalah meminta perincian sebagaimana yang sebenarnya. Di dalam hadis tadi, Nabi kan bertanya, "Ma hadhihi?" Ini apa ini? Kalimat tanya ini, itu bisa tujuannya langsung mengingkari, atau tujuannya itu ingin merinci dulu. Kamu pakai ini untuk apa? Begitu ya.
Dua-duanya memungkinkan. Kalau misalkan kita tahu ini orang yang pakai gelang ini, kita bisa punya praduga kuat, tidak ada maksud dan tujuannya kecuali sebagai jimat misalkan. Maka pertanyaan mahadhihi itu bisa langsung tertuju kepada pengingkaran. Apaan ini? Begitu. Mengingkari. Bisa juga kemungkinan yang kedua. Ya, kita cari tahu dulu. Anda ini pakai gelang kuningan ini maksudnya apa? Mahadhihi. Ya. Ini apa? Buat apa ini? Bisa dipahami, Ibu? Nah, itu maksudnya. Bisa maksudnya adalah mengingkari secara langsung, atau bisa yang dimaksud itu menggali informasi dulu. Menggali informasi dulu, apa sebetulnya maksud Anda pakai gelang kuningan ini? Kalau ternyata maksudnya, ini saya hanya sekedar pakai saja hiasan. Karena emas nggak punya, ya akhirnya pakai kuningan. Kan sama-sama kuning juga. Gitu ya. Oh, kalau cuman gelang begitu saja tidak ada masalah berarti kan. Tapi kalau kemudian dia maksudkan, oh ini tolak bala, ini tolak penyakit. Nah, baru kemudian ada proses kedua, yakni pengingkaran. Yang ketiga, sebagian ulama menyebutkan bahwa mengenakan gelang dan semacamnya untuk menangkal madharat, ini termasuk syirik kecil. Dan dipahami dari hadis Imran adalah bahwa dia syirik besar. Mengapa? Karena menyebabkan bagi pelakunya kepada ketakberuntungan yang abadi. Dan barangkali ini dapat dirinci dengan mengatakan bahwa dia tergantung niat dan keyakinan. Maka bila orang tersebut meyakini bahwa gelang dan semacamnya ini mendatangkan manfaat dengan sendirinya, maka barulah itu dihukumi syirik besar. Sedangkan jika dia berkeyakinan bahwa dia hanya sekedar sebab saja, dan dia tetap yakin bahwa yang mendatangkan manfaat menolak bala itu adalah Allah, maka ini jatuhnya syirik kecil. Jadi maksudnya gini, Ibu. Dalam hadis tadi, hadis Imran tadi, kalau kita lihat redaksi hadisnya, dari kalimat di ujung hadis, ini menunjukkan bahwa pakai jimat itu syirik besar. Jimat yang diingkari oleh Nabi dari orang tersebut itu syirik besar. Kenapa? Karena kalimat setelahnya, jika kamu mati dalam keadaan pakai jimat dan meyakini jimat ini, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Orang yang tidak pernah beruntung selama-lamanya setelah mati, maksudnya berarti kan disiksa di neraka kekal abadi untuk selama-lamanya. Dan gak akan masuk surga. Karena Anda dinyatakan merugi untuk selama-lamanya. Berarti kan itu tidak berlaku kecuali untuk syirik besar. Nah, dalam kaidah syariat, sebetulnya dalil untuk syirik besar itu boleh dipakai untuk mendalili syirik kecil. Karena yang besar saja tidak boleh, berarti yang kecil jelas tidak boleh. Nah, begitu, Ibu. Nah, sehingga dari situlah kemudian para ulama membuat rincian bahwa yang pakai jimat itu pasti dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Namun untuk menentukan apakah dia syirik besar ataukah syirik kecil, ini dirinci. Yang jadi patokan rinciannya apa? Tergantung niatnya. Kalau dia pakai jimat itu, niatnya hanya sekedar sebab saja, ini sebab tolak bala. Dia tetap yakin yang mendatangkan manfaat menolak bala itu Allah. Tapi ini ikhtiarnya. Nah, itu syirik kecil. Karena dia berikhtiar dengan sesuatu yang tidak ditetapkan syariat. Dia mengambil sebab, ya, pada sesuatu yang sejatinya itu bukan sebab. Maka itu syirik kecil.
Tapi kalau niatnya, ini dengan sendirinya nolak bala. Nggak ada dia punya keyakinan tentang Allah. Bahwa Allah mendatangkan manfaat menolak bala. Tapi dia langsung meyakini terhadap jimatnya itu. Bahwa jimat inilah yang dengan sendirinya punya kekuatan mendatangkan manfaat atau tolak bala. Nah, jika keyakinan orang pakai jimat itu model kedua ini, maka ini syirik besar. Mafhum, Ibu? Itu ya. Jadi pasti syiriknya iya. Kalau orang itu pakai jimat niatnya tolak bala. Ya. Pasti syiriknya iya. Tapi apakah syirik besar, syirik kecil? Nah, itu perlu dirinci sesuai dengan keyakinan hatinya. Dari situ saja kita memahami. Berarti orang itu kalau pakai jimat berbahaya sekali. Karena minimal dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sepertinya sampai di sini saja dulu. Sudah jam 11 lewat. Satu lagi ya. Kaitan hadis dengan judul bab. Judul babnya tentang mengenakan gelang atau yang semisal dengannya dalam rangka tolak bala. Apa hubungan hadis ini dengan judul bab? Hubungannya adalah dari sisi bahwa hadis ini mengingkari penggunaan gelang untuk tujuan tolak bala. Kenapa diingkari oleh hadis ini, oleh syariat kita? Karena mendatangkan manfaat dan menolak madarat itu khusus perbuatan Allah, kuasanya Allah. Maka mencarinya dari selain Allah merupakan kesyirikan. Jelas ya? Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Ini terakhir Ibu ya, sebelum Ramadan. Karena Selasa depan insya Allah sudah masuk Ramadan. Tapi kita tetap masuk ya. Sebagaimana yang diagendakan. Offline kan Ibu? Ya, kemarin jam berapa? Jam 10.15. Mudah-mudahan tidak ngaret Ibu ya. Jam 10.15. Jam 10.15 ya. Insyaallah. Harinya sama Ibu ya. Hari Selasa dan Jumat. Pelajarannya mungkin yang dirubah karena bulan Ramadan sebagaimana contoh dari orang-orang soleh terdahulu, Ramadan kita fokuskan di Quran. Maka pelajarannya insyaallah tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Kemarin surat apa Bu? Al-Haqqah. InsyaAllah kita lanjutkan terus. Jadi Selasanya tafsir. Kemudian hari Jumatnya juga tafsir. Kita lanjutkan tafsir Al-Haqqah insyaallah. Mungkin 2 pekan saja Ibu ya. Nanti saya lihat lagi, pokoknya tanggal 20 saya tidak ada lagi pengajian. Tanggal 20 ke atas atau 19 ke atas semuanya berhenti. Jadi bisa jadi mungkin 4 kali pertemuan. Nanti saya lihat lagi di kalendernya. Kalau masih bisa 6 ya 6 pertemuan. Karena sepekan kan 2 kali. Sepertinya masih bisa 6 kali pertemuan. Sepertinya. Nanti saya lihat di kalendernya ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik Ibu, cukup ya sampai di sini. Mohon izin sampai di sini saja. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua sehat afiat lahir batin. Semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyib sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan yang sudah diambang pintu dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.